Hai Sobat Milenial, apakah saat ini kamu sedang menjadi mahasiswa atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkuliahan? Menjadi seorang mahasiswa memang adalah hal yang asik. Terlebih saat kamu berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Hidup dengan bebas dan menjadi orang dewasa akan kamu jalani di fase ini. Namun, kebebasan tersebut juga datang dengan tanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab untuk mengatur keuangan pribadi. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Karena dengan pengaturan yang tepat, uang sakumu bisa cukup untuk membiayai hidup di negeri orang. Mau tahu caranya? Simak di episode Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, mengatur keuangan memang bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini terbukti dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Pensiun AIG yang menyebutkan bahwa 52% mahasiswa di tahun 2019 mengkhawatirkan tentang kecukupan uang saku mereka. Bagi sebagian mahasiswa yang kuliah di kota yang sama dengan rumah tinggalnya, mungkin mengelola keuangan tidak menjadi prioritas karena masih ada orang tua yang membantu mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda dengan mahasiswa yang merantau ke daerah orang untuk mengenyam pendidikan. Mereka harus pintar-pintar mengatur uang agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kuliah. Lalu, bagaimana dengan mahasiswa yang kuliah di negeri orang? Walaupun mendapatkan beasiswa, tidak bisa dipungkiri hidup di negeri orang tidaklah mudah. Selain biaya hidup yang tinggi, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Tips mengatur keuangan saat belajar di luar negeri. Sobat Milenial, tidak hanya belajar, berkuliah di luar negeri juga berarti mendapatkan kesempatan untuk menjelajah dunia baru. Dengan uang yang kamu miliki, mungkin kamu merasa bahwa uang tersebut akan cukup untuk bertahan hidup, bahkan untuk menikmati hidup. Namun, saat kamu berada di sana, kamu akan menyadari betapa uang dengan mudahnya habis untuk membiayai kehidupan kamu selama berkuliah. Pertama, tentukan jumlah pengeluaran. Sobat Milenial, bertahan hidup di luar negeri bagi sebagian orang bukanlah hal yang mudah. Perbedaan nilai mata uang seringkali menjadi permasalahan, apalagi saat nilai mata uang rupiah sedang jatuh. Otomatis membuat uang saku yang kamu miliki juga akan menurun. Mengatur keuangan saat berkuliah di luar negeri juga semakin menantang saat kamu memiliki banyak keinginan untuk dipenuhi. Keinginan ini wajar, mengingat kamu berada di tempat baru yang memiliki segudang hal baru untuk dijelajahi. Untuk itu, agar kondisi keuangan kamu tetap aman, kamu perlu mengatur pengeluaran dengan bijak. Kamu bisa memulai dengan mencatat apa saja pengeluaran kamu dalam 1 bulan. Kategorikan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan. Apakah kebutuhan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Umumnya, kebutuhan primer terdiri dari uang sewa kamar, uang kuliah dan buku, uang listrik dan internet, serta uang makan. Apabila kamu tinggal cukup jauh dari universitas, kamu bisa memasukkan biaya transportasi ke dalam daftar kebutuhan primer. Sedangkan untuk daftar pengeluaran sekunder, dapat diisi dengan pengeluaran rutin yang tidak terlalu penting. Lalu, daftar kebutuhan terakhir adalah kebutuhan tersier. Daftar ini bisa kamu isi dengan pengeluaran untuk hobi, pembelian baju atau aksesoris, menonton konser, tiket liburan, dan sebagainya. Kedua, membuat pos-pos pengeluaran. Sobat Milenial, agar lebih mudah untuk mengatur keuangan,
kamu bisa membuat beberapa rekening terpisah. Pisahkan antara rekening untuk pengeluaran sehari-hari, tabungan, dan juga pengeluaran penting seperti membayar sewa rumah atau kamar. Dengan membuat pos pengeluaran, kamu akan lebih mudah mengontrol uang keluar sesuai dengan budget yang telah kamu tetapkan sebelumnya. Bagi kamu yang berkuliah di luar negeri dengan sistem pembayaran kartu kredit, kamu bisa menggunakan beberapa kartu kredit. Umumnya, masing-masing kartu kredit memiliki program diskon tersendiri. Manfaatkanlah diskon, cashback, dan reward yang akan membantu kamu untuk menekan pengeluaran. Buatlah limit agar kamu tidak kebablasan dalam menggunakan kartu kredit. Dan jangan lupa untuk menempatkan pembayaran kartu kredit di dalam daftar pengeluaran prioritas kamu ya. Ketiga, berhemat. Sobat milenial, meskipun kedengarannya klise, berhemat adalah cara yang jitu untuk mengelola keuangan kamu. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa kamu lakukan untuk memotong pengeluaran. Salah satunya dengan berbagi kamar. Harga sewa kamar maupun apartemen memang tidak murah. Untuk itu, kamu bisa mengajak teman dekat kamu untuk tinggal bersama dan membagi dua biaya sewa. Sebagai mahasiswa, kamu bisa memanfaatkan beragam diskon yang diberikan merchant, khusus bagi para mahasiswa. Kamu juga bisa menggunakan fasilitas gratis yang disediakan oleh kampus, seperti perpustakaan, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk belajar di kafe dan juga membayar biaya buku. Selain itu, kamu juga bisa melakukan penghematan dengan memasak. Karena dengan memasak sendiri, kamu akan menghemat pengeluaran makan yang biasanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan memasak sendiri. Keempat, membuat pencatatan pengeluaran. Sobat milenial, seluruh pemasukan maupun pengeluaran harus dicatat dengan rapi supaya kamu bisa melacak jenis pengeluaran apa saja yang mendominasi pengeluaran kamu. Ada beberapa cara untuk melakukan pencatatan keuangan. Misalnya, menggunakan spreadsheet. Pencatatan keuangan melalui spreadsheet dapat dilakukan dengan sederhana. Kamu cukup membuat kolom berdasarkan tanggal, keterangan, pemasukan, atau pengeluaran. Menggunakan aplikasi keuangan yang tersedia. Sobat milenial, di era teknologi seperti sekarang ini, sudah banyak aplikasi pencatatan keuangan yang tersedia secara gratis.